Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan beranggotakan Lili Kurniawan, Winnie Suwarni, dan Ajeng Nafaluna Zahra. Dalam video ini kami akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal. Adapun tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas besar 2 perpajakan. 1. Pendahuluan. Rekonsiliasi fiskal merupakan suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mencocokkan karena terdapat beberapa perbedaan perhitungan pada laporan keuangan menurut akuntansi atau komersial dengan laporan keuangan menurut perpajakan atau fiskal. Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu standar akuntansi keuangan, yang umumnya pun belum tentu sesuai dengan peraturan atau ketentuan perpajakan di Indonesia. Sedangkan untuk kepentingan fiskal atau dalam perpajakannya, laporan keuangan fiskal lebih ditunjukkan untuk menghitung pajak dan laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan atau Undang-Undang PPH. Sehingga perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungannya laba rugi suatu entitas atau wajib pajak. 2. Perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal. Berikut adalah penyebab perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, yaitu A. Perbedaan prinsip akuntansi. B. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi. C. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dari biaya. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen dan perbedaan waktu. Perbedaan tetap atau perbedaan permanen. Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dari biaya diakui menurut akuntansi atau komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba rugi bersih menurut akuntansi. Komersial berbeda secara tetap dengan penghasilan laba kena pajak menurut fiskal. Contohnya, A. Penghasilan pajaknya bersifat final sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Contohnya bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan sebagainya. B. Penghasilan dan bukan atau tidak termasuk objek pajak pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Contohnya, dividen yang diterima oleh perusahaan perseorangan terbatas, koperasi, BUMN atau BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksadana, dan penghasilan lain yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. C. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau jumlahnya melebihi kewajaran, atau biaya atau pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto seperti pembayaran biaya dalam bentuk natura, sumbangan biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pembukuan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurangan lainnya yang tidak diperbolehkan menurut fiskal sesuai pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Perbedaan waktu. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Jadi, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Perbedaan ini bersifat sementara atau akan tertutup pada periode sesudahnya. Contohnya, pengakuan piutang tidak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud, atau hak penilaian persediaan. Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila 1. Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi komersial atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi komersial. 2. Biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi komersial atau suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut fiskal
tetapi diakui menurut akuntansi komersial. Contohnya, pajak penghasilan, premi asuransi, dan lainnya. Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila 1. Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi komersial, atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal bukan objek pajak, tetapi diakui menurut akuntansi komersial. 2. Biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi komersial, atau suatu biaya pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi komersial. 3. Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Contohnya, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan, dan lainnya. Selanjutnya ialah penggolongan biaya fiskal berdasarkan pasal 6 Undang-Undang PPH. Besarnya PKP bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk A. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. B. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. C. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. D. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. E. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing. F. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. G. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. H. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat. I. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. J. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. K. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. L. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dan M. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya ialah berdasarkan pasal 9 Undang-Undang PPH. Yang pertama, untuk menentukan besarnya PKP bagi WPDN dan BUT tidak boleh dikurangkan. A. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. B. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. C. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. D. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. E. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu, dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. F. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
G. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf I, huruf J, huruf K, huruf L, dan huruf M, serta zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. H. Pajak penghasilan. I. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. J. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Dan K. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Poin yang kedua ialah pengeluaran untuk 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A. Pembahasan berikutnya ialah ketentuan khusus mengenai biaya. Yang pertama, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 220-PJ-2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan ialah sebagai berikut. A. Biaya perolehan atau pembelian ponsel yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan aktiva kelompok 1. B. Biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan ponsel tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50%. C. Biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 2. D. Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50%. E. Biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 2. Dan F. Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya rutin perusahaan. Biaya-biaya di atas bukan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya. 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27-22-1986 tentang biaya entertainment dan sejenisnya. A. Biaya entertainment, representasi, jamuan, dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. B. Wajib pajak harus dapat membuktikan bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan atau formal dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan atau material. C. Wajib pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya agar melampirkan daftar nominatif pada surat pemberitahuan tahunan yang berisi nomor urut, tanggal entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan, nama tempat, alamat, jenis dan jumlah rupiah entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan, relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut. Di atas diberi nama posisi,
nama perusahaan, dan jenis usaha. 3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 83 /PMK.03/2009 tentang penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto dan bukan merupakan penghasilan bagi yang menerimanya adalah: A. Pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. B. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. C. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, sarana antar jemput pegawai, serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya. D. Penggantian atau imbalan berupa sarana dan fasilitas di lokasi kerja yang di daerah tertentu seperti tempat tinggal termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya, pelayanan kesehatan, pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, peribadatan, pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya, olahraga bagi pegawai dan keluarganya, tidak termasuk golf, powerboating, pacuan kuda, dan terbang layang. Dan sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang secara ekonomis mampu mempunyai potensi yang layak dikembangkan, tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut, maupun udara. 4. Peraturan Menteri Keuangan nomor 2/PMK.03/2010 tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. A. Biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperkenalkan dan atau menganjurkan pemakaian suatu produk, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempertahankan dan atau meningkatkan penjualan. B. Besarnya biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan atau media lainnya, biaya pameran produk, biaya pengenalan produk baru, dan atau biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk. Tidak termasuk biaya promosi adalah pemberian imbalan berupa uang dan atau fasilitas dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi. Biaya promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenakan pajak bersifat final. Dalam hal promosi dilakukan dalam bentuk pemberian sampel produk, besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan, sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan. Wajib pajak membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi. Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, nomor pokok wajib pajak, alamat, tanggal dan bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya pajak penghasilan yang dipotong, dan daftar nominatif dilaporkan sebagai lampiran saat wajib pajak menyampaikan SPT tahunan PPh Badan. 5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 57/PMK.03/2010 tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. A. Piutang yang tidak dapat ditagih
Yang tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang memenuhi persyaratan telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang dan nyata-nyatanya tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, hard copy maupun soft copy. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Persyaratan C tidak berlaku bagi debitur kecil dan debitur kecil lainnya. Teknik rekonsiliasi fiskal. Teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi atau komersil, tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi atau komersil, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi komersil. B. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi atau komersil, tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambah sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi atau komersil, yang berarti menambah laba menurut akuntansi atau komersil. C. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi atau komersil, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi atau komersil, yang berarti menambah laba menurut akuntansi atau komersil. D. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi atau komersil, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi atau komersil, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi komersil. Cukup sekian untuk video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.